Mataram, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Program Studi Teknologi Pendidikan. Kami dari kelompok 7, saya Bani Pagi Prayatna. Saya Nia Arzanti. Saya Sardiman. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk melengkapi tugas dari mata kuliah evaluasi pendidikan yang diampu oleh Ibu Bibin Kurniawati MPD. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang tingkat kesukaran tes dan non-tes. Pengertian tingkat kesukaran. Menurut Ari Kunto 1999, tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Tingkat kesukaran ini menunjukkan seberapa sulit suatu tes dan non-tes bagi peserta didik untuk diselesaikan. Di dalam tes, tingkat kesukaran biasanya diukur berdasarkan jumlah siswa yang berhasil menjawab dengan benar. Sedangkan dalam non-tes, tingkat kesukaran sering lebih subjektif, misalnya melalui observasi atau wawancara dan bergantung pada kompleksitas tugas yang diberikan. Selanjutnya, cara mengukur tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran tes dapat diukur menggunakan indeks kesukaran. Rumusnya adalah P sama dengan B dibagi N. P ini adalah indeks kesukaran dan B adalah jumlah siswa yang menjawab dengan benar dan N adalah jumlah total siswa yang mengikuti tes. Contoh perhitungan tingkat kesukaran tes itu, misalnya ada sebuah soal diberikan kepada 40 peserta dan dari jumlah tersebut 28 peserta menjawab benar. Tingkat kesukarannya dihitung menggunakan rumus. Di sini penyelesaiannya P sama dengan B dibagi N. Karena jumlah siswa yang menjawab itu ada dengan benar ada 28, jadi 28 dibagi dengan 40 sama dengan 0,70. Dikarenakan P sama dengan 0,70, maka soal tersebut tergolong mudah. Selanjutnya kriteria tingkat kesukaran tes. Yang pertama mudah, apabila P sama dengan lebih dari 0,71. Artinya banyak peserta yang menjawab dengan benar adalah 70%-nya. Yang kedua, sedang, apabila P sama dengan 0,31 sampai dengan 0,70. Dikategorikan sedang jika antara 30% hingga 70% peserta itu menjawab dengan benar. Yang ketiga itu dikatakan sukar atau sulit. Dari misalnya P sama dengan kurang dari 0,30. Jadi dikatakan sulit apabila di bawah 30% soal tersebut dijawab dengan benar. Cara mengukur tingkat kesukaran non-tes. Pada instrumen non-tes, tingkat kesukaran bisa diukur dengan melihat distribusi jawaban dari peserta atau jumlah responden. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana responden dapat memahami dan memberikan jawaban yang relevan terhadap pertanyaan yang diajukan. Misalnya pada angket atau skala non-tes, rumus yang digunakan yaitu TK sama dengan total skor keseluruhan dibagi dengan jumlah responden atau jumlah mahasiswa. Untuk soal perhitungan tingkat kesukaran non-tes, contohnya, seorang peneliti memberikan angket kepada 10 responden untuk menilai kemudahan memahami instruksi pada sebuah kuesioner. Responden diminta memberikan penilaian berdasarkan skala 1 sangat sulit, 2 sulit, 3 cukup mudah, 4 mudah, dan 5 sangat mudah. Penyelesaian dari soal tadi disajikan dalam bentuk tabel dengan skor kesukaran 2 sulit dengan jumlah mahasiswa 3, dan skor 3 sedang dengan jumlah mahasiswa 4, dan skor kesukaran 4 tingkat mudah yaitu dengan 3 jumlah mahasiswa. Jadi total skor dikali dengan jumlah mahasiswa yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6, dan 3 dikali 4 sama dengan 12, dan 4 dikali 3 sama dengan 12, dengan total 10 mahasiswa dan total skor keseluruhan yaitu 30. Lalu dengan perhitungannya dengan rumus tadi yaitu TK sama dengan total skor keseluruhan dibagi dengan jumlah mahasiswa. TK sama dengan 30 dibagi dengan 10 sama dengan 3,0. Karena TK-nya 3,0, maka tingkat kesukarannya yaitu termasuk dalam sedang. Kriteria tingkat kesukaran non-tes. Yang pertama yaitu mudah.
dikategorikan mudah jika nilai tingkat kesukaran berada lebih dari 3,0. Lalu yang kedua, sedang, dikategorikan sedang jika nilai TK berada di 2,1 sampai 3,0. Lalu yang ketiga, sukar, dikategorikan sukar jika nilai TK kurang dari 2,0. Perbedaan tingkat kesukaran. Tes. Yang pertama, struktur. Biasanya memiliki struktur yang jelas dengan format tertentu seperti pilihan ganda, esai, atau ujian lisan. Tujuan. Bertujuan untuk menilai pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi dalam subjek tertentu. Kesukaran. Tingkat kesulitan dapat diukur dengan pasti dan biasanya sesuai dengan kurikulum atau standar tertentu. Standarisasi. Banyak tes distandarisasi sehingga semua peserta diuji dengan cara yang sama. Non-tes. Struktur. Non-tes biasanya lebih fleksibel dan tidak memiliki format baku. Contoh non-tes meliputi proyek, diskusi, dan observasi. Tujuan. Digunakan untuk menilai kemampuan praktis, kreativitas, dan pemahaman konsep dalam situasi nyata. Kesukaran. Kesulitan non-tes bisa subjektif dan tergantung pada bagaimana tugas tersebut diinterpretasikan atau dilaksanakan. Personalisasi. Non-tes memungkinkan penyesuaian yang lebih besar terhadap kebutuhan dan gaya belajar individu. Yang berikutnya, implementasi tingkat kesukaran terhadap hasil evaluasi pembelajaran. Jika soal terlalu sulit, hasil evaluasi bisa menunjukkan bahwa sebagian besar siswa gagal, meskipun mungkin masalahnya ada pada kualitas soal, bukan kemampuan siswa. Hal ini dapat memengaruhi motivasi siswa secara negatif. Jika soal terlalu mudah, hasil evaluasi tidak dapat membedakan siswa yang memiliki kompetensi tinggi dan rendah. Ini dapat memberikan gambaran yang kurang akurat tentang keberhasilan pembelajaran. Tingkat kesukaran yang seimbang memungkinkan evaluasi memberikan hasil yang lebih adil dan akurat, yang pada akhirnya membantu guru dalam membuat keputusan pembelajaran, seperti pemberian remedial atau pengayaan. Sekian dari kelompok kami. Hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.